wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisnaningsih. Saya dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas dari pengelolaan pendidikan, menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu dengan judul Organisasi dan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian organisasi. Apa sih itu organisasi? Secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang dapat berarti alat, bagian, anggota, badan. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah orang berkumpul, bekerja sama, rasional atau sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam data dan lain sebagainya, yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh aspek-aspek seperti penyatuan misi dan visi serta tujuan yang sama, dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang baik adalah organisasi yang diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar, karena memberikan kontribusi seperti pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggota sehingga menekan angka pengangguran. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan konsep dasar organisasi. Suatu organisasi mempunyai unsur-unsur yang mendukung organisasi tersebut. Di sini ada unsur-unsur organisasi, ada beberapa macam, yaitu manusia atau man. Yang kedua adalah kerjasama atau teamwork. Yang ketiga adalah tujuan bersama. Dan yang keempat peraturan. Yang kelima lingkungan. Yang keenam kekayaan alam. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kerangka kontribusi mental organisasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi. Jenis-jenis organisasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah organisasi politik. Organisasi politik bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas sebuah negara. Beberapa contoh organisasi politik dan pemegang kekuasaannya yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan TNI, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah organisasi bisnis. Organisasi bisnis atau perusahaan merupakan jenis organisasi yang bekerja sama dalam kegiatan ekonomi untuk meraih keuntungan atau profit. Organisasi bisnis ada yang berskala kecil dan ada yang global. Yang ketiga adalah organisasi profesi. Organisasi profesi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki profesi yang sama umumnya membentuk satu kumpulan dengan tujuan tertentu, merupakan pengertian dari organisasi profesi. Yang keempat atau yang terakhir adalah organisasi sosial. Organisasi sosial dibentuk oleh masyarakat dengan berbagai tujuan. Ada yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, kekeluargaan, ilmiah, agama, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang
Dukungan organisasi dalam manajemen pendidikan. Pentingnya organisasi dalam menyelenggarakan sebuah manajemen pendidikan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Demikian halnya dalam pendidikan, manajemen merupakan hal yang penting. Lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang mengelola manusia dan bertujuan menciptakan manusia-manusia yang berkelas. Tentunya hal ini lebih memerlukan pemikiran yang lebih ekstra dibandingkan lembaga-lembaga pengelolaan barang yang lainnya. Sampai sinilah penjelasan dari materi pertemuan 3 yang berjudul Organisasi dan Manajemen Pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.